الحمد لله الذي أوضحت لنا سبل الهداية وأزهت عن بصائرنا غشاوة الغوايا وجعل قلوبنا بذكره مطمئنة. اللهم اجعل جماعيتنا جماعية مرحومة وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وإن تلووا أو تعرضوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian penegak-penegak hukum dan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun hal itu akan berakibat fatal terhadap dirimu, kedua orang tuamu dan karib kerabat. Janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu sehingga kamu tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan. Jika kamu berpaling atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah akan membeberkan apa saja yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak hukum dan keadilan karena Allah, menjadi saksi untuk keadilan tersebut. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mengakibatkan kamu tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan. Adillah kamu, sesungguhnya adil itu lebih mendekatkan kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberitahukan apa saja yang kamu kerjakan. Sudah 3 menit. Baru mulai sudah 3. Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, andai kata Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, sungguh akan saya potong tangannya. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang insyaallah selalu dimuliakan Allah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa amal-amal tas bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah, bulan yang agung ini, hari yang ke-11 puasa Ramadan tahun ini, alhamdulillah lancar-lancar saja. Sampai dengan berbuka kemarin, kita telah berhasil melewati fase kasih sayang Allah selama 10 hari. Mulai hari ini
Allah bukakan pintu ampunan dan maafnya seluas-luasnya untuk hamba-Nya yang berkuasa. Oleh sebab itu, amal-amaliyah yang banyak adalah kita bertaubat kepada Allah, tubuh yang taubatan nasuha. Sambil bekerja, sambil jalan, lidah kita menyebut astagfirullah, astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Kaji kita bukan tentang itu. Biar sajalah yang lain membahas. Karena temanya waktunya singkat. Kaji kita pada hari ini adalah puasa dan kaitannya dengan problem penegakan hukum di Indonesia. Kaum muslimin yang hendak diinginkan oleh Allah dengan perintah puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban kita menahan lapar dan haus dan mengendalikan keinginan syahwat di siang hari Ramadan. Namun lebih jauh dari itu, dalam pemahaman etimologis saja, puasa itu adalah memecah syahwat, mengendalikan nafsu. Karena Rasulullah ketika pulang dari perang Badar yang besar dan dengan kemenangan besar juga, kaum muslimin bergembira dengan banyaknya harta rampasan dan tidak sedikit juga syahid-syahid yang gugur di medan juang. Rasulullah mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali daripada peperangan yang kecil menuju peperangan yang sesungguhnya yang lebih besar dan dahsyat. Sahabat kaget dan bertanya, padahal kita baru merayakan keberhasilan dalam Ramadan itu dengan begitu banyak kemenangan yang diraih. Sahabat bertanya, apakah masih ada lagi peperangan yang lebih besar dari ini, wahai baginda Rasul? Rasulullah menjawab, iya masih ada. Apa itu ya Rasul? Jihadun nafs. Jihad dan perang yang lebih dahsyat besar itu bukan berhadapan dengan musuh kafir Quraisy dengan senjata, perlengkapan senjata yang seadanya saja. Waktu itu kafir Quraisy sudah mempunyai senjata canggih. Kaum muslimin sangat terbatas. Di samping dana juga terbatas, tidak bisa membeli persenjataan modern. Tapi Rasulullah mengatakan bukan peperangan itu yang dahsyat, bukan peperangan itu yang hebat. Apa? Jihadun nafs. Peperangan melawan hawa nafsu. Kalau berperang dengan musuh sama-sama manusia, jelas wujudnya. Dia mau ngapain? Mau membacok, mau memukul, mau menembak, mau melepaskan bom, dan lain-lainnya. Atau katakanlah pesawat super canggih sekarang, jarak sekian kilo dilepas dari sini bisa menghancurkan gedung-gedung di sana dan orang-orang. Itu bisa diatasi dengan segala macam taktik dan strategi. Semakin canggih peralatannya, semakin canggih pula otak manusia bagaimana mengalahkannya. Senjata pemusnah massal, nuklir dan lain-lainnya. Tetapi jihad nafsi lebih dahsyat dari itu. Yang dihadapi bukan wujud yang nyata, tetapi dampak pengaruhnya luar biasa. Inilah nafsu. Karena nafsu ini bisa tidak terkendali dan setiap manusia itu punya. Dengan Ramadan ini Allah bukan menyuruh untuk melenyapkan nafsu, tidak bisa. Karena itu ciptaan Allah. Ciri-ciri manusia itu punya nafsu. Kalau dia tidak punya nafsu, tidak ada pembangunan, akan terjadi apatis, monoton. Malaikat itu tidak disuruh membangun. Malaikat itu tidak disuruh meramaikan, memakmurkan dunia, bumi ini. Yang disuruh adalah manusia, karena dilengkapi dengan nafsu, akal, pikiran, dan diberi pedoman oleh Allah dengan wahyu.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ada tingkatan nafsu yang akan dilawan oleh manusia. Pertama adalah al-bahimiyah atau hayawaniyah, nafsu hewan, nafsu binatang. Di satu sisi kita ini sama dengan hewan. Pertanyaan saya, kalau ayam makan, kita makan. Ayam minum, kita minum. Kucing minum, kita minum. Kambing kawin, kita kawin. Pertanyaannya, apa bedanya makan minum ayam dengan kambing, dengan kawin dengan kita? Apa bedanya? Hah? Ya ayam makan, kucing makan, kambing makan, kerbau makan. Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah juga sama-sama makan, minum sama, haus. Kalau sudah pengen kawin kucing itu ribut, dia secampur pamer sama orang. Apalagi anjing, bisa 1 jam 2 jam tuh nggak lepas. Pernah lihat kawin anjing? Pernah? Coba tadi kamerakan tidak, Allah sekarang belum ada yang memposting di Instagram anjing kawin. Bisa 2 jam kalah manusia berdukur dengan anjing. Apa bedanya? Kalau ayam, kucing, kambing, kalau dia lapar, dia lihat ada makanan di depannya, itu diembat, dimakan sama dia sampai kenyang. Dia tidak peduli itu punya ustaz, punya bapak kita, punya presiden sekalipun, nggak peduli sama kucing, sama ayam. Yang penting dia lapar, dia makan. Ya ayam, kambing, ya begitu. Kalau dia pengen kawin, nggak malu-malu dia pamer di depan kita. Padahal kita ini ustaz ini, tapi dia kawin di depan kita. Sih, nggak malu dia sama kita, sama orang, sama yang penting dia kawin-kawin. Ribut itu meong-meong kata kucing kemana-mana. Ya kucing. Tapi pertanyaan saya, ada tidak sifat-sifat seperti itu pada manusia? Ada tidak? Ada. Apa ini punya siapa? Diembat terus, yang penting saya. Apalagi jeleknya bapak-bapak dan hadirin sekalian. Kalau sering kita pergi ke tempat saudara kita di kebun binatang itu ada namanya monyet. Tahu monyet kan? Pak? Monyet itu kalau diperhatikan dikasih makan, apa kebiasaan makannya? Itu lebih hebat lagi. Kalau dia makan dikasih pisang, diambil sama tangan kanan, dimasukkan ke mulut. Berhenti enggak, masuk sini bengkak sini. Ambil lagi dengan tangan kiri, masuk bengkak dari sininya. Dimakan enggak? Belum, disimpan dulu. Ambil lagi, taruh sini. Akhirnya yang lain dikelahi tidak boleh, nggak bisa. Nanti kalau sudah nggak ada lagi dikasih orang, baru dia makan sendiri. Itu monyet. Mau orang makan tidak masa bodoh. Yang penting saya dulu. Al-bahimiyah. Puasa Ramadan mengendalikan nafsu kebinatangan itu pada diri kita. Bahwa kita ini bukan hewan melata itu, kita adalah hewan yang berakal dalam ilmu mantik. Hayawan natik itu bedanya, tidak sama. Tapi ada orang meniru-niru sifat hewan dari banyak. Apakah itu kucing yang mau kawin sama siapa? Nggak tahu. Ini biangnya, ini kakaknya, ini adiknya, ini tetangganya. Masa pun dia kalau kawin ada yang betina, kucingnya dia buat aja terus. Ini adiknya, ini ibunya, nggak masa bodoh dia. Yang penting saya kawin. Ada nggak? Ada. Masa ibu sama anak umur kambing sama adiknya. Nanti ada berita dulu kan di Jakarta itu, sudah sekian tahun lahir anaknya, bingung anaknya mau manggil kakek sama manggil papa. Ibunya ayahnya ini, dia ayahnya ini. Kalau bahasa agamanya dunia hampir kiamat. Tapi itulah yang dikuasakan. Sifat-sifat hayawaniyah, kata Imam Ghazali.
Itu pada tataran puasa awam kata beliau. Sudah hampir 10 menit, langsung berhenti. Nah, intinya belum. Pengendalian ini naik harus ke tataran kedua. Tidak hanya mengendalikan, sehingganya bagi orang yang berpuasa yang lebih tinggi, yaitu puasa al-khawasul khawas, yaitu puasa para nabi dan aulia-aulia Allah. Dia tidak hanya mempuasakan makan dan minum, tapi mengendalikan panca inderahnya, mengendalikan mata, telinga, tangan dan perutnya. Perutnya ini harus diisi dengan yang halal. La yadkhulul jannata lahum wa damun nabata ala sudin. Tidak akan masuk surga daging dan darah yang berasal dari yang haram. Bagaimana agak tahu dan terus anak-anak, apalagi sekarang sudah tahu dalam memperkosa anak-anak. Kenapa? Mungkin anak-anak itu dikasih makanan yang tidak halal, uang nggak pakai, maka pastikan uang harta makanan yang kita makan kita kasih ke anak istri kita yang halal. Itu yang membuat berkah. Darahnya panas. Hadirin kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa yang akan diampuni dosa oleh Allah adalah orang yang meyakini bahwa yang membuat lapar dan haus itu bukan makanan, bukan nasi, bukan air, tetapi apa? Kudrah dan iradahnya Allah. Itu yang diyakini. Sehingga kalau dia berpuasa, dia tidak merasa lelah, dia tidak merasa capek. Kenapa? Lelah. Dia menahan itu karena Allah ikhlas. Dia tidak merasa terbebani karena yang mengasihi itu adalah Allah yang Maha Agung, yang dicintainya, yang diharapkannya setiap saat. Kalau dia makan, itu hanya kebetulan syarat hidup saja. Bagi Rasulullah itu makan tidak wajib. Nggak makan nggak mati kok. Mati itu kalau sudah sampai ajal. Sehingga apa? Ketika beduk berbunyi, kalau puasanya itu bukan karena Allah, tidak meyakini seperti itu apa? Mau berbuka atau pergi ke pasar, makanya ramai sekali pasar Ramadan. Semuanya diborong, mulai dari cendol, godong, gado-gado, semua ini. Tapi itu kumpul bisa 2-3 ember. Pas berbuka langsung langsung masuk itu cendol satu itu. Waduh, kan? Orang yang berpuasanya diampuni dosanya oleh Allah tidak seperti itu. Dia berdoa dulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu fi rahmatika ya arhamar rahimin. Puasaku karena Allah, rezeki dari Allah, berbuka karena Allah dengan rezeki Allah. Diminum air Rasulullah itu karena berbuka, itu air beberapa teguk, itu kurma dan puasa ketika ini saja. Itu sholat maghrib. Kenapa? Makan dan minum tidak wajib bagi Rasulullah, hanya jais. Ini puasa latihannya. Kenapa hadirin kaum muslimin? Ini mau puasa saja sudah ribut gara-gara daging mahal. Memang orang puasa itu makan daging terus. Pusing presiden mengimpor daging dari Australia. Nggak turun-turun juga sampai sekarang. Yang berpuasa itu orang Islam. Orang Islam berpuasa itu mengendalikan nafsu, bukan mengubar-ubar begitu, salah. Kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis di luar Ramadan, nggak ada perubahan rasanya. Kita sudah bangun sekitar jam 3:30, tahajud dulu, kita sahur, tidak terlalu banyak, THK atau ngopi atau merokok, yang suka merokok. Nggak lama subuh datang kita ke kantor, biasa saja kok. Data Ramadan itu tidak ada perubahannya. Bukan Ramadan malah pengeluar membengkak, terbalik. Itu berarti syahwatnya tidak dipecah, tidak dikendalikan. Hayawaniyahnya masih melekat. Masuk kedua, sifat-sifat syaitannya. Iri, dengki, fitnah, itu kerja setan. Kalau yang insaniyah adalah pelupa. Hari ini salah, besok ulang lagi. Itu manusia sumber insan Indonesia ini pelupa. Dengan Ramadan, sifat-sifat yang jelek makmumah itu dikendalikan, dikontrol, dimasukkan, ditajalikan, ditakhalikan, dikosongkan sifat yang jelek di diri kita. Dengan Ramadan, diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, yang pemaaf,
pemberi, pemurah, penolong. Itu sifat itu yang ditumbuhkan dengan Ramadan. Nah, hadirin kaum muslimin, 5 menit lagi, terkait dengan problem penegakan hukum ini, sentralnya adalah nafsu syahwat ini. Ali Imran ayat 14 Allah sudah mensinyalir syahwat itu terhadap lawan jenis, terhadap keinginan punya anak, dan keinginan untuk memiliki harta yang lebih mukantara, kebun, transportasi, rumah, apartemen, pesawat, ingin dimiliki yang lebih berlimpah-limpah, seperti sifat monyet tadi yang banyak disebarkan kemana-mana. Itu syahwat. Karena tidak mampu mengendalikan kata Rasulullah itu jihad yang sangat besar. Inilah yang merembes. Proses penegakan hukum di Indonesia, pilar-pilarnya sudah jelas. Di sana ada hakim. Kalau aparat penyidik dan aparat lain-lainnya, ada kepolisian, ada kejaksaan. Kalau di Indonesia, pemutusnya adalah hakim. Ada peran masyarakat, ada regulatornya, perundang-undangannya. Masyarakat tidak bisa lepas. Kami, saya termasuk salah satunya di lingkungan yudikatif, oleh Mahkamah Agung, pimpinan kami tertinggi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24, 5, 6, Undang-Undang Dasar tersebut, kita bersifat independen. Hakim itu memutus perkara independen. Apa artinya independen? Tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun. Dia bebas memutuskannya. Kalau bahasa pakar-pakar daripada hukum itu, hakim itu adalah makhluk yang sunyi, yang sepi. Dia tidak punya teman. Dia memutus berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Dia berijtihad. Kalau dalam kasus pidana umpamanya orang pembunuh sengaja, pasal 338 hukumannya paling tinggi itu maksimal adalah 15 tahun penjara. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam bukti, itu hakim tidak sampai 15 tahun, tergantung tuntutan jaksa. Biasa tuntutan jaksa itu 10 tahun, paling-paling ya 7 tahun, 2/3 daripada tuntutan. Ini tarik menarik. Ini di sini perannya daripada ketakwaan tadi. Iqdilu wa aqrabu lit-taqwa. Penegakan hukum dan keadilan kata Allah dalam surah. Tadi pertama An-Nisa ayat 135, kemudian Al-Maidah ayat 9 atau 8. Bahwa penegakan hukum itu akan mempunyai konsekuensi resiko kepada kita yang menegakkan itu. Kalau dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada semua yang beriman. Tidak hanya hakim, tidak hanya polisi, tidak hanya jaksa yang berkewajiban. Masyarakat juga seperti itu. Kalau untuk taat hukum itu kan masyarakat harus taat hukum. Aparat penegak hukumnya tentu lebih taat lagi, kan begitu. Kalau di negara-negara maju, aparat hukum itu sangat steril. Di negara Belanda, umpamanya ketua mahkamah agungnya seumur hidup diambilkan dari pakar-pakar ahli di perguruan tinggi. Semua gajinya dikasih besar. Bahkan di Belanda atau konon katanya tidak ada sopir pribadi, sewa sendiri. Tidak ada mobil dinas, sewa sendiri. Oh, negara mengasih biayanya secukupnya untuk 1 tahun. Dia tidak memikirkan pensiun meninggal, yang penting dia kerja secara proporsional. Kemarin berkunjung ketua Mahkamah Agung Sudan, ketemu sama penceramah dalam suatu acara. Di sana juga seumur hidup ketua Mahkamah Agungnya. Rekrutmen daripada aparat penegak hukum ini yang jadi persoalan. Lembaga tertinggi daripada pengadilan itu Mahkamah Agung sudah berusaha membuat cetak biru sampai 2035. Bagaimana pembenahan daripada aparat penegak hukum pengadilan ini khususnya, dulu bergabung dengan Departemen Kehakiman, sekarang sudah terpisah. Yang mengawasinya lembaganya berdasarkan Undang-Undang 45 yang diamandemen adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu kan terbatas juga, masyarakat yang mengadukannya kalau ada penyimpangan oleh aparat hukum dan keadilan. Kata Allah, wa in tabu au turidu, kalau kalian menggang berpaling macam-macam dengan hukum keadilan, Allah yang akan membeberkan.
dimilikilah oleh KPK alat canggih untuk menyadap. Ini yang mau dibuat oleh DPR. Sama saja menjadi KPK. Kami di pengadilan selalu waspada dan kami memantapkan kepada staf dari lain. Sesungguhnya cetak biru Mahkamah Agung sudah memberikan sinyal yang tegas. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak berkuasa apapun alasannya. Nomor HP-nya tidak boleh jalan kemana-mana, haram hukumnya. Tapi manusiawi kadang-kadang nafsunya tidak terkendali. Ini kemarin ditangkap lagi panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasusnya saya pun jamin 350 juta. Berapa cuma uang segitu? Kasus dari Bengkulu belum selesai. Kasus yang sekarang lagi diperiksa Sekjen Mahkamah Agung juga terlalu Panitera Jakarta Pusat. Kalau bahasa kaminya menunggu air di bulan yang mencabik-cabik internal kita. Mahkamah Agung sudah sangat ketat sekali. Tapi manusia yang baik. Masyarakat juga seperti itu. Nggak percaya kadang-kadang kepada para penegak hukum. Percayakan saja dihukum. Dia tidak punya kepentingan. Nggak usah disogok-sogok, nggak usah diminta-minta, masih diselesaikan. Padahal Allah itu Ar-Raqib. Allah yang mengintai dan mengawasi. Sekarang beberapa tahun ini tidak ada pengangkatan hakim. Karena moratorium itu mengangkat, karena hakim itu PNS. Sekarang lagi digodok hakim itu adalah tentang undang-undang pejabat negaranya. Karena dia terkait dengan PNS. Undang-undang kepegawaian melekat pada hakim. Di negara-negara maju itu terbebas daripada PNS. Di Indonesia itu hanya ada ikatan hakim Indonesia. Apakah itu peradilan agama, peradilan umum, tun, militer, sama Mahkamah Agung orangnya semua. Kalau tidak puas dengan putusan tingkat pertama silakan banding. Kalau tidak bisa juga kasasi. Kalau nggak PK. Jadi kamu sendiri. Oleh sebab itu problemnya sangat rumit. Aturannya sudah bagus. Kalau di kami itu ada kode etik, pedoman kode etik hakim sudah ada. Kode etik dan perilaku hakim. Jadi kalau masyarakat ada merasa diremehkan, tidak dilayani oleh pengadilan dan hakim tidak memutus dengan benar, boleh melapor ke KY. Nanti KY yang akan memanggil, diperiksa itu. Kalau kasus-kasus yang menyangkut itu figur publik pasti ramai. Kalau orang tugasan dan jadi nggak ramai, cuma harganya 25.000, hukumnya 3 bulan. Itu yang sering dikeluhkan masyarakat. Orang yang korupsinya 1 miliar, hukumannya berapa? 3 tahun, asik dong. Sekarang banyak itu orang main penjara, bukannya kapok, malah kabur, berantem, tidak muat lagi. Bertanggung jawab pemerintah, pengadilan hanya memutus perkara dihukum masuk ke penjara. Orang OTT ditangkap apa, periksa, ditahan, itu kan titik-titik tahanan Polres segala macam. Karena memang rumah tahanan LP itu tidak muat lagi di seluruh Indonesia. Rasulullah menegaskan, ini pedomannya. Lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat lakatat yadoha. Ligol kita. Ini pedoman kita. Kata Rasulullah, kalau demi Tuhan yang jiwaku dikuasainya, kalau seandainya Fatimah anak perempuanku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kenapa? Rasulullah itu sebagai hakim agung. Dia Nabi dan Rasul, tapi dia juga hakim agung. Waktu itu belum dipisahkan, belum seperti sekarang kira sepertiga, belum. Pertanyaannya, apakah Rasulullah melaksanakan hukum itu? Ya enggak, Fatimah tidak pernah mencuri. Tapi komitmennya seperti itu. Lalu bagaimana memadai carut marut seperti ini? Ditayangkan di televisi hampir tiap hari. Saya secara pribadi dan teman malu melihat Syanu ditangkap. Padahal sudah sejak reformasi, peradilan pun sudah berbenah diri. Tapi tetap saja, kemarin untuk selesai PN Panitera PN Jakarta Pusat, kemarin ditangkap
kami di pengadilan itu waspada betul, makanya bilang kepada kawan-kawan nomor HP jangan jalan, KPK punya ini. Kalau ada yang indikasi-indikasinya sudah dipantau terus. Ketika syaratnya kalau OTT itu langsung dijebloskan, nggak ada cerita sohe. Tapi kalau baru diduga-duga, diperiksa itu kaye mengaku ada bawasnya. Tapi kalau OTT maka baru lepas tangan, silakan. Itulah yang senjata KPK. Kalau itu udah habis sama DPR, gampangkan ke DPR-nya. Nggak punya senjata lagi dia, digeledah semua. Bayangkannya bapak-bapak sudah tahu sekjen kami Mahkamah Agung ketemu uangnya dia WC 1,7 miliar. Uang apa itu? Kalau uang pribadi pasti taruh di bank. Takut dari Ciura. Inilah yang sekarang begini-begini. Sopirnya hilang. Itu rumah kami, itulah kondisinya. Tetapi sekali lagi kami mohon masyarakat, kami tidak bisa menegakkan hukum keadilan dengan baik kalau masyarakat tidak menjaga juga. Masyarakat janganlah sekali-kali lagi mengajukan suap. Yakinkan saja hakim itu akan memutus dengan aturan yang benar. Kalau tidak benar, laporkan ke KAY. Jangan ada suap-suap. Sama seperti sekarang di jalan raya orang ditilang-tilang. Salah, tilang selesai. Sidang. Bayar denda. Ambil SIM-nya semua selesai. Jangan ujuk-ujuk aparat kita, termasuk kepolisian kejaksaan. Makanya dipelesetkan terus sama orang. Kamu HP itu apa? Tidak kasih uang di perkara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya silakan. Jika tidak pencatatan mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, kita kasih dua pertanyaan. Nah, berkenaan dengan tema kita Ramadan dan perubahan penegakan hukum di negara kita. Waalaikumsalam. Mengenai hukum di negara kita kayaknya kok masih jauh ya Pak Ustaz, dari keadilan yang hakikatnya. Cuman saya mau narikkan itu, saya mau coba kejadian di Orlando itu mengenai penembakan terhadap kaum gay dan seksual. Menurut hukum Islam tuh bagaimana terhadap orang-orang yang berperilaku gay, homo, sebagainya? Menurut sudut pandang Islam, apakah memang benar dibunuh atau seperti apa perlakuannya dalam pandangan Islam? Ya, terima kasih. Ini ada kelompok tertentu masyarakat kita di Indonesia juga LGBT. LGBT. Jadi kalau dalam konteks tinggi Islam memang diberi ruang gerak. Memang makhluk Allah itu ada yang diciptakan oleh Allah yang dijelaskan laki-laki perempuan. Di dalam fikih itu dijelaskan ada ternyata ada makhluk yang punya dua kelamin. Tidak hanya dua kelamin tapi bersifat berkarakter berbeda dengan kelamin. Memang ada. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya al-khunsa. Al-khunsa itu orang punya dua. Inilah yang dilakukan operasi sebetulnya perubahan kelamin. Kalau cenderungnya ke wanita, maka yang dimatikan adalah yang laki-lakinya. Cenderungnya laki-laki yang dimatikan yang wanita. Sehingga fatwa MUI diperbolehkan orang melakukan operasi pergantian kelamin setelah melalui ketat itu ada rumahnya ada putusan pengadilan juga untuk perubahan status Islam. Nah, kalau yang ada lagi ini adalah yang karakter sifatnya itu yang bertentangan. Ini memang ada kelompok homo, ada kelompok lesbi, segala macam kan itu selama. Nah, bahkan di negara-negara lain itu undang-undangnya itu memang ini sudah kaum pemilu ini kalau dalam konteks tertentu balak sudah melegalkan pernikahan sejenis. Ini Islam tidak ada. Itu yang dilawan. Kalau kaum Nabi itu kan memang orang homo kan. Ya tahu
jauh, lalu menemui Nabi Lut. Malaikat Jibril itu kan berpenampilan bentuk gagah, ganteng, cakep. Kaum Nabi Lut lihat, sebetulnya waktu itu malaikat Jibril kelihatan wajahnya, kelihatan tubuhnya oleh makhluk. Jamaah Rasulullah juga sering menampakkan dirinya ketika mengajarkan Islam. Lalu kaumnya ini minta ke Nabi Lut, sini tamunya ke saya, biar kami yang melayani. Kata Nabi Lut, jangan dong, itu tamu saya, hormati dong. Kebetulan malaikat Jibril itu berpenampilan kayak laki-laki. Karena jelas jadi kelamin, malaikat Jibril kena tahu kan. Dan ada keterangan laki-laki, gara-gara mereka tidak mengenal jadi. Kata Nabi Lut, itu anak perempuan saya saja cantik, silakan lagi nikmati. Apa jawab mereka? Kami tidak suka gitu, kami suka ibu. Jadi kata malaikat Jibril, biarin aja, tidak usah dibayar. Jadi kaum Nabi Lut itu dimusnahkan Allah kan memang sudah sangat kelewat. Homoseks itu sudah sangat kelewat. Jadi memang sudah rusak. Akhirnya dilululantakkan bumi Allah dibalikkan oleh malaikat yang bawa ke atas hancur kecuali istrinya Ajuzah. Istrinya ternyata itu mengikuti kaumnya, jadi dimusnahkan oleh Allah. Nah, dalam berbagai fikih memang para ulama mengatakan bahwa orang-orang seperti itu sesungguhnya tidak dimusnahkan karena dia punya hak asasi hidup. Jadi itu disadarkan oleh para ahli, para ulama. Lalu kalau dia seandainya punya kelainan dia disadarkan, bukan dimusnahkan. Kita tidak punya kewenangan membunuh orang kecuali bil haq. Kita tidak punya kewenangan membunuh orang kecuali bil haq. Bil haq itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di putusan pengadilan, bukan berdasarkan kita emosi tidak. Ya, makanya tidak ada silpi Ramadan yang menentukan nyawa orang Allah, bukan manusia. Putusan pengadilan ini harus disadarkan kita semua. Kalau ada berbeda pendapat, kita pacu, tidak boleh. Karena Tuhan punya illa bil haq wa la yaqtulun nafsa illa bil haq. Tidak boleh sekali-kali menyenyapkan nyawa orang kecuali bil haq, menegakkan hukum kebenaran. Setelah diproses, dia bersalah, hukumnya apa? Kalau seandainya memang itu fatal, itu diputus bahwa itu dia dihukum mati. Itulah yang berlaku di Arab Saudi dan negara lain. Hukuman pacu. Begitu Pak, ya. Jadi sadarkan jangan jadi di situ itu kawan kita. Tidak boleh. Sekali Dan tentu kita berjuang sesuai. Kita tidak berhenti berjuang. Ya. Kalau dapat dilinjak aja dah begitu. Karena tidak ada kewenangan untuk datang. Ya, gitu. Silakan, ada satu lagi. Silakan. Kan banyak orang yang pro kontra ya. Kalau ada yang juga ada yang tidak dari hal yang jalan. Karena kalau kita juga bisa mengkomparasi, itu benar-benar juga memberikan kaum muslimin juga. Ya, terima kasih. Ini yang dibahas ya akhirnya gara-gara sebuah warung diserang, tutup sama Satpol PP, itu menjadi berita hangat nasional bahkan internasional. Ini gejala legislasi syariah ini muncul setelah reformasi Islam. Jadi kesadaran hukum daripada umat Islam untuk menjadikan aturan syariah itu dalam bentuk aturan-aturan teknis. Memang dalam konteks negara Pancasila yang multi etnis dan agama itu tidak ada yang disebut mayoritas tunggal. Tetapi untuk membuat aturan-aturan lain
Islam ini, kesadaran Islam ini meningkat, muncullah perda-perda di daerah, dibuat aturan untuk menjaga keamanan segala macam. Sesungguhnya kalau seandainya, kalau dalam ketentuan hierarki peraturan undang-undang harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 yang sudah dirubah dulu MPR, itu memang di atasnya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang ke bawahnya. Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang tinggi. Selama ini begitu gencarnya kesadaran hukum masyarakat Islam ini, masuklah ke lembaga legislasi itu peraturan-peraturan itu untuk mengatur. Di antaranya itulah di bulan Ramadan orang yang tidak berpuasa tidak diperbolehkan berdagang secara pamer komersil. Nah, ini berbeda-beda di daerah-daerah. Kalau dahulu yang kita sendiri-sendiri itu apa? Kalau kita pergi ke Tanah Abang, itu ada namanya warung betis. Jadi ditutupnya sampai betis saja, kelihatan kaki dua apa melalui makan. Jadi mau diapain? Udah razia, orang lagi makan. Kenapa kamu makan? Saya lagi sakit, nggak puasa sudah. Kamu Islam nggak? Islam. Kenapa kamu makan? Lagi usul. Nah, itulah muncul perda di Aceh juga, Aceh keistimewaan boleh dilakukan syariat Islam di sana. Ada hukuman campur segala macam. Dalam bentuk apa namanya keanekaragaman daripada di bawah Pancasila itu diperbolehkan saja. Tapi bukan berarti di negara Pancasila ini umat yang minoritas ini tidak boleh hidup. Awal-awal itu pihak kepolisian sudah memberitahukan tidak ada sweeping di Ramadan. Kemarin itu Satpol PP-nya kalau menurut asumsi saya salah urus. Dipamerkan oleh media, dibungkus terus gulainya. Apa bahasa kita jangan-jangan dibuang ke buka. Ini bungkus diboyongkan, jangan dibuang apa tidak? Jangan-jangan dibawa kebarkan dibuka atau diserahkan. Nah, ini mungkin cara penanganannya yang dipraktik di lampah ini, instruksinya kalau menurut saya itu perda itu sudah bagus. Selama ini tidak ada masalah. Cuma action di lampahnya terlalu berlebihan. Ya kan? Selama ini umat yang minoritas di tempat tertentu kita tidak pernah usir. Mana kita ribut sama umat Nasrani? Nah, ada tak? Yang ribut paling boleh dengan Ahmadiyah, dengan apa? Nah, ada orang Nasrani atau orang Hindu yang kita kucilkan, ada. Mau di Bali, mau apa sama saja. Mau kita pergi ke Papua. Kalau ada action sedikit itu, inilah yang perlu kita sadarkan juga masyarakat Islam kita. Kita menjaga Rasulullah itu dengan negara Madinah tidak ada. Bahkan Rasulullah katakan dalam hadisnya, kalau kalian masak, kebanyakan itu boleh kasih tetanggamu. Di sana tetangga itu Nasrani dikasih Rasulullah. Jadi kalau sama dia itu, karena saya sebagai orang hukum apalagi di pengadilan, itu persoalannya adalah ini penerapan pemahaman pada lapangan sejak terlalu ekstrim. Wah, selama ini pernah itu ada, nah ada gugatan ke pengadilan. Kalau ada pasti kalau ada dibantah oleh kami. Ya kan? Nah ada kan pernah itu bukan ke pengadilan. Berarti aturan dibuat itu sudah benar sesuai dengan apa keinginan masyarakat. Kalau tidak benar pasti digugat ke pengadilan. Kalau tidak benar pasti dibatalkan oleh lembaga kita. Ya kan? Kalau itu tiga undang-undang atau ke Mahkamah Konstitusi, kalau dibuat undang-undang atau kami. Begitu Pak. Makasih. Sudah cukup. Nanti kita lihat dengan itu dengan bahasa. يا ربنا لك الحمد كما يرضى بك الكريم عزيز السلطان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وباقنا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا يا الله الصبر فانك بك انك سميع الدعاء اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحمد واكرمنا بالتقوى وكنا بالتقوى ومنا بالعافيه اللهم لا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.